Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TV, kembali lagi bersama saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host di Bedah Kafah kali ini dengan judul Rajab Momentum untuk Mengembalikan Kemuliaan Umat. Bulan Rajab merupakan salah satu bulan yang istimewa dalam Islam sebagai salah satu dari 4 bulan haram. Umat Muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah di bulan ini. Selain sebagai momentum meningkatkan ketakwaan, amalan di bulan Rajab memiliki pahala yang berlipat ganda. Selain bulan yang dimuliakan dalam Islam, Rajab juga termasuk di antara bulan-bulan yang di dalamnya terjadi banyak peristiwa penting yang menunjukkan kemuliaan umat Islam. Mengapa bulan Rajab dianggap sebagai bulan yang mulia dalam Islam? Apa yang membedakannya dari bulan-bulan lainnya? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan Pak Anggris Mono. Assalamualaikum, Pak Anggris Mono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Haikal. Alhamdulillah. Memasuki bulan Rajab, bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, nah, insya Allah baik. Alhamdulillah. Oke, jadi begini Pak, mengapa bulan Rajab dianggap sebagai bulan yang mulia dalam Islam? Apa yang membedakannya dari bulan-bulan lainnya? Iya, baik ya. Jadi memang bulan Rajab ini dianggap sebagai bulan mulia ya di dalam Islam. Ini tentu ada beberapa alasan ya. Yang pertama bahwa bulan Rajab ini memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti yang ada di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat At-Taubah ayat 36 ya, bahwa di dalam ketetapan Allah sejak penciptaan alam ini, yaitu pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, itu di antaranya ada 12 bulan dan ada 4 bulan haram di situ, ya, atau bulan yang dimuliakan, yaitu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, Muharram, serta bulan Rajab ini. Ya. Nah, selain di dalam Al-Quran, ini juga dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya, yang mana di dalam bulan haram ini, dosa yang dilakukan itu dianggap lebih besar. Dan sebaliknya, pahala yang dilakukan itu juga dilipat gandakan. Kemudian yang kedua yang ini membedakan dengan bulan-bulan yang lain, bahwa di dalam bulan Rajab ini banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam ya. Seperti kita ketahui ada Isra Mi'raj ya di sini di bulan ini, di mana pada momen ini adalah momen di mana Rasulullah itu menerima perintah langsung ya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Selain itu, di bulan ini juga menjadi saksi ya bagi umat Muslim terutama akan terjadinya peristiwa-peristiwa yang sangat monumental ya seperti terjadinya perang Yarmouk itu di sini ya dan pembebasan Baitul Maqdis ya. Kemudian berikutnya kenapa Rajab ini adalah bulan yang mulia? Karena di bulan Rajab ini umat Islam itu diberikan kesempatan ya untuk bisa meningkatkan amal ibadahnya. Ya. Ada banyak amal-amal ibadah yang kemudian bisa dilakukan oleh umat Islam di bulan-bulan ini. Dan kemudian yang terakhir, di dalam bulan Rajab ini, umat Islam itu diingatkan kembali ya untuk menjauhi perbuatan dosa dan maksiat ya. Karena pelanggaran yang kemudian dilakukan di bulan Rajab ini akan mendapatkan konsekuensi yang lebih berat dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Demikian, Mas. Oke. Kemudian apa hikmah dari larangan berbuat zolim atau melakukan maksiat di bulan Rajab dan bagaimana hal ini mempengaruhi amal soleh umat Islam? Iya, jadi tadi sudah disinggung ya terkait dengan larangan untuk berbuat zolim ataupun perilaku maksiat ya. Ada beberapa hikmah yang penting yang terkait dengan larangan ini dilakukan di bulan ini. Antaranya yang pertama itu terkait dengan peningkatan kesadaran spiritual ya. Karena dengan adanya larangan untuk berbuat zalim dan perilaku maksiat, ini umat Islam ini diingatkan ya untuk meningkatkan kesadaran spiritual mereka ya. Sehingga ini menjadi kesempatan bagi umat Muslim untuk merenungkan tindakan-tindakan yang
mereka lakukan dan untuk memperbaiki diri. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan bahwa pahala itu akan dilipat gandakan ya eh, dalam bulan-bulan haram termasuk bulan Rajab ya, bahwa pahala untuk amal soleh yang dilakukan itu akan dilipat gandakan. Dan sebaliknya tadi ya, dosa yang kemudian dilakukan juga akan mendapatkan konsekuensi yang lebih berat ya. Sehingga hal ini akan mendorong umat ya untuk lebih giat lagi dalam melakukan amal baik ya, amal kebaikan, serta untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang itu nantinya akan merugikan dirinya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah untuk menjaga keharmonisan sosial ya. Jadi larangan berbuat zolim ya ini fungsinya untuk menjaga keharmonisan di dalam masyarakat. Sehingga kalau kemudian individu-individunya itu menghindari perilaku maksiat ya, maka ini akan menciptakan lingkungan yang baik ya dan harmonis. Kemudian terkait dengan ibadah, maka ini dorongan untuk meningkatkan kualitas ibadah umat ya. Karena dengan menjauhi maksiat, ya tentu umat Islam bisa lebih fokus untuk beribadah dan melakukan amal soleh. Serta berikutnya adalah terkait dengan rahmat dan ampunan ya. Karena dalam dengan cara menghindari maksiat tadi ya di bulan ini adalah cara untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, Mas. Oh, oke, baik. Jadi kan menghindari maksiat dan tentunya kita kan harus tetap beramalan baik ya. Nah, dalam hadis tentang 4 bulan haram, bulan Rajab disebutkan sebagai bulan yang penuh keberkahan. Nah, amalan baik yang dianjurkan untuk dilakukan pada bulan ini. Iya, untuk beberapa amalan yang kemudian dianjurkan di bulan yang mulia ini, ada beberapa ya. eh, Meskipun ini tidak bisa juga kemudian dilakukan di bulan-bulan yang lain, tapi ini yang kemudian dianjurkan ya, misalnya seperti sholat sunnah ya, baik itu sholat tahajud ataupun sholat-sholat sunnah lainnya yang ini sangat dianjurkan. Kemudian membaca serta mengkaji Al-Quran ya. Dan ini sangat disarankan ya umat Islam untuk bisa memperbanyak tilawah Al-Quran terutama di bulan-bulan yang penuh berkah ini. Kemudian juga sedekah ya, sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ini nantinya bisa mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian juga disarankan untuk banyak berdoa serta memohon ampunan ya karena memang ini bulan yang bagus ya yang baik ya untuk berdoa serta kemudian memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian terkait dengan ilmu ya berarti di sini ini adalah bulan yang baik ya bagi umat Islam untuk bisa menghadiri majelis-majelis ilmu ya karena ini salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman umat tentang agama kita, agama Islam ya. Kemudian terkait dengan apa namanya dakwah ya. Ini kita bisa mengajak ya orang lain untuk bisa berbuat baik ya atau mencegah kemungkaran atau kita sebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar yang ini sangat dianjurkan juga untuk dilakukan di bulan Rajab ini. Serta berikutnya puasa sunnah ya meskipun puasa sunnah ini tidak dikhususkan ataupun tidak diwajibkan secara khusus di bulan Rajab tapi ini juga baik ya tentunya kalau kemudian bisa kita lakukan di bulan ini demikian Mas. Oke, tadi di awal juga sempat disebutkan bahwa di bulan Rajab ini ada beberapa peristiwa-peristiwa penting. Apa saja peristiwa besar yang terjadi dalam sejarah Islam yang berhubungan dengan bulan Rajab, dan bagaimana peristiwa tersebut mencerminkan kemuliaan umat Islam? Ya jadi tadi di depan tadi sudah dijelaskan ada beberapa peristiwa penting ya. Peristiwa penting yang pertama kita bisa sebut adalah Isra Mi'raj ya. Jadi ini peristiwa yang terjadi pada tahun ke-10 kenabian ya, di mana Rasulullah Muhammad SAW ini diangkat oleh Allah ya, yang kemudian pada peristiwa ini Nabi Muhammad itu menerima perintah langsung untuk melaksanakan sholat 5 waktu ya, sehingga Isra Mi'raj ini menjadi momentum penting ya, yang ini menunjukkan kedudukan ketinggian umat Islam ya, dan ini menunjukkan keistimewaan ya terutama sholat sebagai
ibadah ya, ibadah utama. Kemudian peristiwa yang kedua adalah adanya perang Tabuk ya. Perang Tabuk ini meskipun tidak terjadi pertempuran ya, ini peristiwa ini menunjukkan keteguhan dan kekuatan sebuah negara ya, itu adalah negara Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW, di mana kemudian pasukan Muslim pada saat itu menghadapi pasukan Romawi, dan itu menunjukkan bagaimana keberanian mereka, persatuan mereka ya, persatuan umat Islam dalam menghadapi tantangan. Kemudian selain perang Tabuk juga ada perang Yarmuk ya. Ini juga salah satu pertempuran terbesar di dalam sejarah Islam ya, di mana ini di masa pemerintahnya Khalifah Umar bin Khattab ya. Di mana pada saat perang Yarmuk ini terjadi pertempuran antara umat Islam dengan melawan Kekaisaran Romawi. Dan ini kemudian hasil akhirnya berakhir dengan kemenangan besar bagi umat Muslim. Yang ini juga memperlihatkan bagaimana kemudian ketinggian ya Muslim Islam itu sendiri ya. Kemudian selain beberapa pertempuran tadi juga ada pembebasan Baitul Maqdis ya. Jadi di bulan Rojab ini juga ya terjadi pembebasan Baitul Maqdis yang itu dibebaskan dari kekuasaan Romawi oleh pasukan Muslim yang pada saat itu dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Kemudian peristiwa ini juga termasuk peristiwa yang monumental juga karena ini pembebasan bahkan dengan cara yang damai ya, di mana penduduk kota pada saat itu menyerahkan ya kunci kepada Khalifah Umar ya, dan ini menunjukkan sikap adil dan tolerannya umat Islam terhadap non Muslim nantinya ya, karena kemudian di situ eh, apa namanya keamanan dan kebebasan beragama untuk apa namanya pemeluk agama lain itu juga diberikan oleh Khalifah Umar eh, bin Khattab itu. Demikian, Mas. Oke, baik. Kok putus sih? Halo? Suaranya putus-putus. Oh ya, ya. Oke. Tadi kan sempat dibahas peristiwa-peristiwa penting seperti Isra Mi'raj, Perang Yarmuk, kemudian pembebasan Baitul Maqdis, dan lain-lain. Nah, kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dari peristiwa-peristiwa tersebut eh, sebagai apa ya, seperti motivasi atau sebagai insight bagi umat Islam masa kini? Oke, jadi tadi beberapa peristiwa penting yang saya sampaikan tadi ini tentu saja bisa menjadi sebuah pembelajaran ya bagi kita ya. Yang yang pertama ini terkait dengan pentingnya kepemimpinan yang adil ya. Jadi misalnya peristiwa Isra Mi'raj ya, yang kemudian di situ menegaskan pentingnya ibadah serta ketakwaan individu kepada Allah, yang ini kemudian dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil dan bijaksana ya. Dan disinilah kemudian apa namanya kebutuhan akan khilafah Islam itu ada ya, karena di sini kemudian nanti khilafah Islam akan berfungsi sebagai institusi yang akan mengatur umat Islam berdasarkan syariah ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan pentingnya persatuan umat ya. Contohnya tadi terkait dengan peristiwa-peristiwa di peperangan ya, perang Yarmuk misalnya, kemenangan di perang Yarmuk ini menunjukkan bahwa umat Islam itu butuh persatuan ya, umat Islam itu butuh persatuan di bawah satu kepemimpinan ya, untuk bisa mencapai kemenangan ya. Jadi di sini khilafah Islam ini mempunyai peran sebagai simbol pemersatu ya, simbol kekuatan umat Islam ya. Dan kalau kemudian kita apa namanya kita melihat ya konteks di masa hari ini ya, maka dengan adanya khilafah itu diharapkan bisa menjadi pemersatu umat ya dari berbagai elemen umat Islam yang saat ini terpecah belah ya, menjadi beberapa negara yang lemah. Kemudian juga terkait dengan pembebasan Baitul Maqdis oleh Khalifah Umar bin Khattab tadi, ini menunjukkan bahwa khilafah itu punya tanggung jawab ya
untuk membela tanah yang suci, ya, serta hak-hak umat Islam. Ya. Sehingga kewajiban adanya khilafah ini adalah untuk menjaga kedaulatan dan kebebasan umat Islam dari penjajahan dan penindasan. Ya. Kemudian pembelajaran yang lain adalah terkait dengan pentingnya implementasi syariah. Ya. Beberapa peristiwa penting yang terjadi tadi di bulan Rajab ini menunjukkan bahwa keberhasilan umat Islam itu dalam sejarah ini seringkali terkait dengan penerapan syariah yang adil serta merata. Ya. Dan umat Islam di masa kini ini perlu untuk menyadari ya bahwa khilafah adalah sarana untuk menegakkan hukum Allah, syariat Allah di muka bumi. Ya. Serta pelajaran yang terakhir mungkin bisa kita ambil adalah kita butuh akan kepemimpinan yang orientasinya pada kesejahteraan umat. Ya. Jadi Khalifah Umar bin Khattab tadi itu bisa dijadikan contoh ya, karena kebijaksanaannya ya ketika beliau memperhatikan kesejahteraan rakyat ya, termasuk juga apa namanya eh, orang-orang non-Muslim di situ ya, di mana ini menunjukkan bahwa khilafah ini harus berfungsi untuk kesejahteraan ya eh, semua rakyat ya, bukan hanya umat Islam saja. Ya. Sehingga demikian tadi beberapa peristiwa di bulan Rajab ini bisa mengingatkan kembali ya umat Islam akan pentingnya khilafah sebagai institusi yang akan mengatur seluruh kehidupan umat itu sendiri. Demikian, Mas. Ya, kesimpulan yang bisa saya ambil ya, yang pertama adalah bulan Rajab memang bulan yang mulia dalam Islam karena eh, ada beberapa alasan bahwa diantaranya memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat At-Taubah ayat 36, yang mana di antara 12 bulan ada 4 bulan haram yang dimuliakan, salah satunya kan bulan Rajab. Kemudian dalam hadis Nabi juga. Kemudian amalan baik yang dianjurkan untuk dilakukan di bulan ini bukan berarti memang tidak bisa dilakukan di bulan lain. Tentu masih bisa, cuma lebih mendapat keistimewaan lebih, seperti kayak sholat sunnah, berpuasa, berdoa memohon ampunan, serta tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian selanjutnya masalah peristiwa penting di bulan Rajab, Isra Mi'raj. Ya, beliau Nabi menerima perintah langsung sholat 5 waktu, menunjukkan keistimewaan umat Islam, lebih lagi sholat sebagai ibadah wajib umat Islam. Kemudian ada perang Tabuk dan kemudian ada perang Yarmuk, juga pembebasan Baitul Maqdis. Nah, tentu saja menjadi pembelajaran bagi kita, salah satunya tentang menjadi individu yang bertakwa, juga didukung pentingnya dan perlunya kepemimpinan yang adil yang mengatur kemaslahatan umat yang sesuai syariat dan kesatuan umat Islam yang untuk mencapai kemenangan. Gitu nggih. Oke. Oke, alhamdulillah. Jazakallahu khair Pak Anggrismono. Terima kasih atas ilmu dan penjelasannya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa channel TV, cukup sekian bedah kafah kali ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Saya Muhammad Firdaus Haikal selaku host undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.